AHM kepanasan karena sebelumnya rivalnya udah nurunin NMAX Turbo. Sekarang di akhir tahun akhirnya dia ngeluarin PCX 160 terbaru. Harganya udah kepala 4 dan ini dia detail videonya. Nah, sebenarnya kalau dari segi desain, dia masih sama dengan PCX yang dari Global yang setelah meluncur di EICMA sebulan lalu. Dengan desain yang tajam-tajam ala skutik Jepang dan perlampuannya udah full LED yang emang bener kata orang-orang, entah itu mirip Frigo, entah itu mirip Aerox, entah itu mirip Fox Air. Kata gue malah mirip Pokemon yang Empoleon itu tuh. Nah, selain perlampuannya udah full LED tentunya, sama kayak PCX 160 terdahulu, untuk sein-nya itu sudah terintegrasi ke bagian DRL. Jadi kalau misalkan nggak nyala, warnanya putih aja kayak begini, tapi giliran nyala, warnanya jadi oranye. Keren ya? Tapi ya desainnya bener-bener all new, dan soal teknologinya, fiturnya juga ada yang baru nih. Tapi kita ngomongin soal kaki-kakinya dulu. Untuk bagian kaki-kakinya, akhirnya AHM nggak mau kalah sama rivalnya. Dia pakai subtank rear suspension di belakang atau shock belakang yang twin, udah kembar, tapi udah pakai tabung sekarang. Namun sayangnya itu cuma hadir di varian Roxing aja, sementara varian yang ABS sama yang CBS itu belum ada sama sekali. Dan untuk suspensi yang depan masih teleskopik biasa. Dan di bagian kakinya masih ngikutin rivalnya yang harusnya ini nggak perlu diikutin. Ini hal jelek karena rival kan kita tahu nggak ganti velg lah. Ini juga ikut-ikutan nggak ganti velg. Yang depan itu 14 inci, yang belakang itu 13 inci. Dengan profil ban 110/70 dan yang belakang itu 130/70. Kenapa sih diikutin rivalnya? Nggak usah lah, ganti aja velgnya, sayang. Oke, emang ngomongin soal desain velg subjektif banget karena desain velg PCX 160 yang terdahulu yang dipasangin sama yang terbaru ini itu emang desainnya timeless, nggak lekang oleh waktu. Dan menurut gue pun masih cocok-cocok aja. Cuma desain kenapa nggak diganti gitu ya? Oke, desain behel belakangnya. Alhamdulillah masih sama, ya Allah bukan plastik. Tapi ini ada keuntungan dan ada kerugiannya juga. Kenapa? Yang pertama, keuntungannya dulu. Kalau ditutup cover plastik kayak begini jadi rapih, kesannya minimalis banget, keren ya modelnya. Tapi sayangnya, kekurangannya itu kalau ditutup cover plastik kayak begini, itu gampang bunyi setelah beberapa tahun. Jadi bunyi rattle. Nih ya. Tuh, ini aja udah mulai ronggar. Padahal baru keluar ya, walaupun ini masih prototype ya. Tapi pengalaman dari motor kameramen juga yang pakai PCX 160 dari tahun 2021 ya Kang, itu udah bunyi sekarang bahkan, dan bunyinya lumayan parah ketika ngelewatin jalanan berlobang. Dah, semoga di sini kualitasnya jadi membaik deh. Nih, sayang nih kalau kayak begini. Soal mesinnya, sayang banget. Mesinnya nggak ada perubahan sama sekali. Masih 156,9 cc, overbore dengan kompresi 12:1 dan mengeluarkan tenaga sebesar 16 PS dengan torsi 14,7 Nm. Plek ketiplek masih sama dengan PCX 160 yang sebelumnya. Sayang banget, padahal udah kita bahas di video PCX 160 yang sebelumnya ada dudukan buat VTEC. Kenapa nggak dimanfaatin di PCX 160 terbaru ini? Padahal kalau dimanfaatin, putaran atasnya bisa lebih dapat lagi tuh. Ah, sayang banget. Nah, walaupun emang mesinnya nggak berubah sama sekali, tapi untungnya rangkanya juga nggak berubah sama sekali. Masih double cradle, tubular, jadi bukan pakai ESAF. Nah, kalau buat kalian yang masih komentar nanya, Bang, rangkanya pakai ESAF apa enggak? PCX yang paling baru nih? Enggak ya, masih double cradle, tubular. Untung aja, untung. Terus ngomongin soal beratnya ya. Untuk yang tipe ABS sama CBS beratnya masih 132 kg. Sementara untuk varian yang Roxing beratnya nambah 1 kg jadi 133 kg. Nah, di bagian stangnya mulai ngikut rivalnya juga. Udah di cover stang juga nih. Jadi ini mungkin memunculkan problematik dan kontroversial karena ciri khas PCX itu adalah stangnya itu modelnya naked, telanjang. Sekarang udah di cover gini, gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah. Dan sekarang gue pengen bahas soal tombol-tombol apa aja. Di sebelah kanan, tombol idling start stop biasa. Terus tombol hazard. Nah, sama tombol starter. Biasa banget emang. Tapi yang di sebelah kiri baru nih. Wih, asik. Ada tombol pass beam sama tombol lampu jauh. Ini sama kayak Honda ADV 350 yang kita review waktu di Thailand ya. Nanti ya videonya. Habis ini. Oke, lanjut lagi. Terus ada Honda Selectable Torque Converter nih.
HSTC di sebelah sini juga. Lalu ada buat tombol speedometer. Ini buat Honda Roadsync juga. Nah, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, jadi kita bisa ngatur di panel speedometernya yang akan kita bahas nanti. Terus klakson nih, kita bunyiin ya klaksonnya. Lumayan lantang. Dan ini seinnya. Oke, masih normal-normal aja. Nah, pembedanya dengan versi PCX yang ada di Eropa, kalau di Eropa itu ada heated gripnya atau pemanas handle gripnya ya, di bagian tangan sebelah sini nih. Nah, tapi untuk versi Indonesia ini nggak ada, ya lagi-lagi karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang kurang membutuhkan heated grip yang ada di PCX ini. Oke, lanjut lagi ke speedometernya yang udah full TFT nih, panel digital semua, 5 inci full color yang udah tersambung koneksi ke Honda Roadsync. Tuh ya, jadi kita bisa memunculkan navigasi turn by turn dan udah terintegrasi juga lewat Google Maps, lalu bisa musik juga, bisa telepon juga, sama bisa memunculkan pesan, dan itu semua bisa dimunculkan lewat voice comment aja. Keren banget ya. Yang penting Maps-nya sih, Maps-nya keren nih, udah integrasi sama Google Maps, jadi harusnya lebih canggih dibandingkan dengan Garmin yang punya rivalnya yang selalu mesti update, sementara Google Map ini ya selalu update kalau HP kalian update. Lanjut ke bawahnya ada kunci kontak ya, yang udah keyless ya. Jadi Honda Smart Keyless-nya ini masih sama persis sama Honda PCX sebelumnya. Tuh, tombolnya masih tombol kompor. Dan ini kuncinya ya. Sama kayak Honda ADV ya, ADV 350 yang udah kita bikinin reelsnya waktu di Thailand. Bukan Forza, ADV 350. Nah, lanjut lagi. Terus ini kompartemen penyimpanannya yang masih sama aja. Untuk ruangnya ini masih bisa muat botol 600 ml dan sudah tersedia colokan USB Type-C di balik kompartemen penyimpanan perisai depannya. Nah, untuk kompartemen penyimpanannya ya, ini jadi unggulan di Honda PCX karena tetap Honda ya. Ya, namanya Honda, pinter banget buat memikirkan kompartemen penyimpanan atau bagasi di balik joknya. Sebesar 30 liter yang ini bisa muat helm half face ya yang batuknya gede, dan bahkan kameramen pernah nyoba ya helm full face Nolan ditaruh di bagasi PCX pun juga masih muat. Mungkin nanti setelah kita cobain ya, kita punya mungkin PCX 160 yang baru ini, kita cobain apakah masih muat helm full face. Bahkan ini masih bisa muat naro 2 jas hujan nih di balik joknya lagi setelah naro helm. Oke. Dan pembukaan joknya masih di rumah kuncinya, sama kayak pembukaan bensinnya. Nah, kapasitas bensin masih 8,1 liter. Dengan tempat buat naruh tutup tangki di panel penutup tangki bensin ini ya. Jadi enak nih. Nggak bisa ditaruh sembarangan juga. Enak ergonominya. Oke. Itu dia detail dari PCX terbaru dengan fitur baru, desain baru, mesin masih sama aja, suspensi udah baru. Mulai dari harga 33 jutaan, 30 jutaan, sampai 40 jutaan. Gimana? Udah sesuai sama bonus akhir tahun kalian? Komentar aja di bawah. Kalau kita lawanin sama NMAX Turbo bakal seru nih kayaknya nih. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah.